Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, sukacita dan damai sejahtera dalam melanjutkan aktivitas kehidupan kita. Saya mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum beraktivitas di hari ini. Semoga menjadi panduan bagi kita sekalian. Pagi ini kita akan membaca Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Kita di acara renungan pagi edisi 16 Mei 2023. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Hati yang keras. Saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi, adakah di antara kita yang dengan sukacita menerima teguran? Bagaimanakah respon seseorang yang mendapatkan teguran? Respon pada umumnya akan berusaha memberi jawaban, paling tidak menyampaikan alibi bahwa apa yang dituduhkan itu tidak betul adanya, atau alasan mengapa ia berperilaku tertentu yang sebenarnya untuk melindungi diri dari situasi yang tidak disukainya itu. Seorang pendeta menegur jemaatnya yang melakukan pelanggaran moral secara empat mata. Ternyata jemaat itu tersinggung dan langsung keluar dari persekutuan jemaat itu. Berharap sih saudara sekalian tidak akan meninggalkan imannya. Namun kita mendengar pada pagi hari ini bahwa tidak ada seorang pun yang dapat percaya kepada Yesus kalau Roh Allah atau Bapa tidak bekerja dalam diri itu menganugerahkan iman padanya untuk percaya kepada Yesus. Jadi tak seorang pun dapat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan Allah sendiri yang menganugerahkan iman kepadanya. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, dalam nas pagi ini banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Salah satu alasan pengunduran diri mereka adalah mereka tidak sanggup mendengarkan perkataan atau firman yang keras yang disampaikan oleh Yesus. Yesus menawarkan dagingnya untuk dimakan dan darahnya untuk diminum, dan memberitakan kenaikannya ke surga. Saudara, tentu fakta-fakta ini bertentangan dengan keyakinan orang Yahudi. Sebab semua orang Yahudi percaya jika minum darah adalah sesuatu yang sangat terlarang karena hidup ada di dalam darah. Tak heran orang banyak bertengkar dan tidak menerima ajaran Yesus yang keras itu. Bahkan juga murid-murid Yesus sulit menerimanya. Ada yang memang percaya kepada Yesus dan menerima pengajaran itu, tetapi banyak juga yang menolaknya. Injil Yohanes mencatat bahwa banyak yang memilih meninggalkan Yesus dalam teks ini. Sehingga jelaslah bahwa mempercayakan hidup kepada Yesus memang memerlukan anugerah Allah. Mengikuti Yesus bukan sekedar senang, kenyang makan roti atau bergelimang mujizat. Ketika kondisi menjadi sulit, disinilah kesetiaan kepada Yesus diuji. Yang lebih sulit lagi, Yesus sering tidak berusaha membuat ajarannya menjadi lebih lunak dan mudah dicerna. Dan kita mungkin juga tak seharusnya menampakkan kehidupan Kristen yang gampangan. Hal itu hanya akan menghasilkan kekecewaan pada orang-orang yang mengejar mujizat atau perut kenyang. Fakta bahwa banyak orang menolak Yesus merupakan realitas hidup. Memilih kehidupan yang berbeda dari dunia memang menghasilkan berbagai tantangan. Saudara-saudaraku, lebih mudah kita ikut arus, mengikuti semua kata orang di samping kita atau di sekitar kita,
atau kebanyakan orang ketimbang mengikut Yesus yang sering menuntun pada banyak keputusan yang sulit, justru akan bertentangan dengan apa yang diyakini orang banyak di sekitar kita. Hidup Kristiani yang sejati memang membutuhkan komitmen dan kesetiaan yang akan teruji pada saat-saat sulit. Dan tetap setia mengikut Tuhan ketika menderita memang dapat terasa sangat lebih sulit lagi. Sebab mendekat kepada Yesus dalam kesusahan hidup memang butuh kekuatan dari kasih karunia Tuhan. Justru dalam kesulitanlah kita sangat membutuhkan Yesus. Marilah kita mohon Allah yang murah hati itu menyertai dan menguatkan kita ketika kita menjalani kehidupan yang sangat sulit di depan mata kita. Jalan yang ditempuh semakin sulit, maka sejak saat itulah terus bergantung kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan memberikan kita kasih karunia. Saudara, yang dimaksudkan dengan keras dalam teks ini bukanlah sukar dimengerti. Perkataan-perkataan Yesus bukanlah sukar untuk diterima dan dipahami. Pendapat Calvin mengatakan, mereka menganggap keras itu bukan terletak pada perkataan Yesus, melainkan bercokol di dalam hati pendengarnya. Jadi hati yang keras itulah yang menyebabkan mereka tak dapat menerima perkataan-perkataan Tuhan. Reaksi yang tidak baik terhadap firman Tuhan bukan karena firman itu keras, melainkan karena hati mereka yang keras. Kiranya kita menjadi tanah yang baik, yaitu orang-orang yang mendengar firman itu dan mengertinya. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian dalam Matius pasal 13 ayat 23. Karena firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Saudara-saudaraku pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, saat kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan itu berupa teguran yang keras dan tidak sesuai dengan kehendak kita dapat belajar membuka hati serta bersedia menerima dan melakukannya. Jangan sekali-sekali kita mengundurkan diri dan kabur dari Yesus. Kalau bukan kepada Yesus, kepada siapakah kita akan pergi? Saudara-saudaraku, percayalah, sekeras apapun firman Tuhan, jangan sampai hati kita lebih keras dari firman yang kita dengar. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi ini. Kami telah membuka mata kami, menyaksikan hari baru anugerah Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa jikalau kami boleh bangun pagi ini, karena anugerah Tuhan besar pada kami, dan kami masih dipercayai untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, melanjutkan aktivitas bersama orang-orang yang kami kasihi dan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Bapa firman-Mu pagi hari ini yang kami dengarkan. Jadikanlah kami hati yang lembut untuk menerima perkataan-perkataan-Mu. Kiranya kami menjadi tanah yang subur, yang terbuka untuk menerima segala firman Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan, karena kadang-kadang kami tak sanggup melihat firman-Mu itu sebagai sabda yang mengubahkan hidup kami. Dan karena itu biarlah Tuhan menolong kami supaya kami dapat menerimanya dengan baik. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap percaya kepadamu meskipun dalam situasi yang sulit. Mengetahui bahwa Engkau Allah adalah Tuhan kami yang mengasihi kami, yang tidak akan pernah membiarkan sesuatu pun terjadi dalam hidup kami di luar dari pengetahuan-Mu. Karena itu Tuhan, meskipun melewati situasi yang sulit dalam hidup ini, berilah kami kekuatan untuk tetap percaya. Dan terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami pagi ini, jikalau seseorang dapat mempercayai Injil-Mu dan percaya kepadamu ya Tuhan, itu karena anugerah sendiri datang daripadamu. Tidak seorang pun yang dapat percaya kepadamu kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan iman itu. Dan karena itu Bapa, kami berdoa kepadamu pagi ini, anugerahkan kami iman, agar kami semakin kuat. Bahkan melewati kondisi yang sulit sekalipun, iman kami tetap teruji, tetap berpaut kepadamu, dan percaya kepadamu dalam segala situasi hidup ini. Pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Tuhan mendengar firman-Mu ini,
Kasihani mereka dalam keadaan hidup mereka. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang akan menolong. Mereka yang sedang bersedih karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan hiburkanlah mereka. Hapus air mata mereka dan bantulah mereka untuk bangkit mempercayai Engkau. Bahwa sesungguhnya setiap hal boleh terjadi pada kami adalah dalam kedaulatan-Mu yang maha baik. Mereka yang sedang sakit, Tuhan tolonglah. Mereka yang menanti penyembuhan daripada-Mu, kasihanilah mereka. Pada waktunya mereka akan sembuh dan sehat kembali. Dan biarlah anugerah Tuhan cukup bagi mereka, membawa mereka untuk mengerti segala rahasia hidup mereka di dalam tangan-Mu saja. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dengar anak-anak-Mu ini yang berseru, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.